Assalamualaikum Ibu, Yahya udah masuk. Iya, Ya, terima kasih. terima kasih Prof. Nadanya. Imam belum masuk, Bun, tapi sebaiknya dimulai aja, Bun, Oh gitu ya. karena sudah Ya. lebih pukul 5 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Imam Robandi selaku founder Airo Society. Yang terhormat Ustadz Abdul Razak dari SMA 1 Muhammadiyah Surabaya. Yang kami hormati Ibu Nurzini Fazilet, Magister Pendidikan sebagai penyelaras pada Mapara hari ke-12 ini. Yang terhormat Ibu Neni Sumarni, Magister Pendidikan Prinsipal TK Aba Kuningan. Bapak Ibu peserta Zumiyah Mapara 3 hari ke-12 ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini nikmat iman, Islam dan kesempatan kita miliki bertemu dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengisi Ramadan tahun ini dengan hal-hal yang positif yang lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada karib kerabatnya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang senantiasa mengindahkan ajaran beliau sehingga di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saya sapa dulu yang terlihat di depan kamera ini ada Ibu Saidah, Ibu Hatmi di Tegal, Ibu Alfia, Ibu Dr. Izuki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu banyak waktu yang terbuang, untuk keberkahan acara Mapara hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ananda Ahmad Yahya Bu. ya, kepada Ananda Ahmad Yahya dari SMP Muhammadiyah 2 Cirebon yang kami banggakan, dipersilakan waktu dan ruang untuk membacakan tilawahnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما Shadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Dan Allah pun murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Nanda Yahya yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Semoga siraman rahmat turun kepada kita semua. Para bapak dan ibu Zumiyah Mapara 3 yang kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama, simak bersama motivasi dari Prof. Imam Robandi yang selalu kita nantikan. Kepada Prof. Imam Robandi, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senang sekali pagi ini Bapak Ibu semua hadir dengan penuh semangat. Ini hari Jumat Ramadan, kita sudah lampaui beberapa hari. Karena mengapa beberapa hari? Karena yang belum dilampaui lebih banyak dari yang sudah dilampaui. Kita di bulan suci ini tentu banyak waktu untuk belajar. Mungkin setiap hari kita itu banyak mengeluarkan yang kita miliki, termasuk ilmu. Dan di kesempatan bulan Ramadan ini kita berbalik. Ya. Kita banyak belajar. Karena di hari-hari biasa adalah hari-hari sibuk. Tentu kita akan sangat sulit untuk menempatkan waktu atau mempergunakan waktu untuk belajar. Pada saat kita membaca Al-Quran, tentu kita juga disitulah
kita mengalami pembelajaran. Mungkin Al-Quran yang biasanya jarang ya mesti dibaca lah setiap harinya. Tuh. Karena kita kan pada saat sholat kan banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Namun namun di bulan Ramadan ini lebih intensif. Mungkin ada yang satu hari satu halaman, ya, mungkin juga ada yang satu juz. Tapi minimal adalah 1 ayat, 2 ayat, atau beberapa ayat yang kita baca. Dan tentu itu akan menambah kekayaan intelektual kita, iman kita juga ya, untuk terus belajar memperdalam Al-Quran. Tadi yang kita dengarkan di anak belia sudah pagi hari bangun, ya, tidak mungkin di antara ribuan atau ratusan ribuan anak Indonesia yang pagi ini masih tidur. Tadi sudah bangun. Yang kedua, selamat datang hari ini ada Mbak Nur Zini Fasiles, ya chairnya ya atau hostnya ya, saya belum. Chair, Prof. Ya chairnya ya, luar biasa hari ini. Bentar saya ngerpek ini, saya lihat di grup mana yang ada itu. Ini selamat datang ke Ustadz Abdul Razak, SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Wah, ini prinsipalnya bukan ya ini ya, tidak ditulis. Harapannya prinsipalnya yang datang. Oh, yang ini yang moderatornya ditulis prinsipal ini tidak ditulis ya, ini kesalahan atau apa nggak tahu, ini di flyer ini Ustazana ini Sumarni dari prinsipal TK Aba Kuningan, luar biasa ini ya. Saya sambil membaca, tilawahnya adalah Ahmad Yahya SMP Muhammadiyah 2 Cirebon. Oh, bagus sekali ya. Luar biasa, hari ini sudah hangat mewarnai kita tuh. Dan terima kasih semua ke panitia yang sudah ke chair dan semua lah ya, ke komite yang sudah mewarnai pagi ini dengan karya ini, sebuah karya yang kita hadapi di depan ini, sebuah karya dan tidak main-main. Untuk membuat event begini ini, kalau tidak terlatih, tidak mudah. Silahkan kalau tidak percaya, bikin sendiri di tempat masing-masing. Nah, alhamdulillah yang di sini sudah terlatih semua. Jadi Mbak Fazilet, Mbak siapa saja ini yang di sini, Mbak Sylvia yang sudah membuka Zoom-nya, ini sudah expert semua ya, dan lain-lain ini yang datang. Ustadz Arif dari Palu, lalu siapa saja ini ya, banyak banget, ada Bu Rukiati Jogja, Mbak Rahma dari Metro Lampung, Bu Saida Purworejo, semua. Ya terima kasih nih Pak Mas Lutfi dari Lamongan. Seingat saya Lamongan ini Mas Lutfi kok jadi Babat ya? Apa Babat bagian dari Lamongan ya? Mungkin ya. Oh ya, Bapak itu Lamongan, Prof. Gitu ya. Semua Mbak Umi Putri Ibalia dari Balikpapan, terus Bu Waning, banyak sekali ini sudah datang di ini. Bu Sofni mungkin masih subuhan ini karena di sana mungkin masih subuh. Dan lain-lain. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Ridwan Dugawa sudah muncul. Ya. Semoga hari ini kita memperoleh banyak ilmu dari Ustadz Abdul Razak dari SMA 1 Surabaya. Dan sarana seperti ini menjadi sarana silaturahim di pagi hari dan juga untuk mencari ilmu. Itu saja dari saya. Semoga terus kita di hari kesekian. Sekarang hari keberapa? Ke-13 ya? 12, Prof. Ya, 13. 13. Nah, saya lihat ke-12. Yang ke-12. Bu Roh Mulyati dari Kebumen dan lain-lain. Mari kita saksikan bersama, kita nikmati bersama, kita renungkan bersama. Ini Mbak Titi dari Jogja, dan Bu Ima. Bu Ima ini
petani durian sekarang dia sudah jadi pengangguran, sudah jadi PNS, sudah jadi petani durian dan sebentar lagi akan meresmikan kebunnya katanya gitu syukuran. Tapi aneh syukuran di bulan puasa kan nggak ada syukuran di bulan puasa kan nggak ada. Malam, Prof. Sambil buka bersama. Pokoknya ada alasannya ya, ada alasannya. Katanya dia baru membuat rumah baru di dekatnya kebun itu, terus syukuran membuka ladang sama apa gitu. Tapi nggak apa-apa lah, apapun bulannya, harinya, yang penting ada ikhtiar dan ada apa nanti pas ini pas apa namanya pas pembukaan kebun ada yang duriannya ada yang buah atau apa. Itu aja dari saya. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyelaras dari Ibu Nurzini Fazilet. Kepadanya disilakan. Beliau adalah Aero Society Cirebon. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Prof. Imam Robandi, founder Aero Society, guru kita semua yang selalu menyemangati kita dan mendorong kita semua untuk lebih baik dalam hidup dan kehidupan. Yang saya hormati Panitia Mapara, Ustadz Munali, Ibu Silvi, Ibu Herianti, Dr. Izuki, Mbak April. Nih Mbak April yang sangat luar biasa nih gesit di dapur Mapara 3 ini. Bu Nur Aini sebagai host hari ini, dan Bunda Retno yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya secara khusus. Kemudian yang saya hormati narasumber Ustadz Abdul Razak MPDI dari SMA 1 Surabaya. Ibu Neni Sumarni MPD sebagai moderator pagi hari ini. Beliau adalah Kepala TK Abas 1 dari Kuningan, Jawa Barat. Dan tentunya yang saya banggakan Ananda Ahmad Yahya, siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Kabupaten Cirebon, dan orang tua dari Ananda Yahya. Dan di sini juga saya hormati Pak Anas dan Pak Yusron yang mendampingi Ananda Yahya, beliau dari SMA Muhammadiyah Cirebon, dan seluruh Bapak Ibu pemirsa hari ini yang masuk di dalam link Zoom Meet untuk Mapara 3 hari ini. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadirannya yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom Meet ini tanpa halangan apapun. Dan Mapara hari ini adalah hari yang ke-12 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapannya dan kekafirannya menuju ke cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya hormati, tentu kita bahagia ketika diberi kesempatan oleh Prof. Imam untuk membawakan sebuah acara yang sangat luar biasa ini, yang konsisten setiap hari di bulan Ramadan ini. Dan saya baru diberi kesempatan di Mapara ketiga ini.
Pada Mapara 1 dan Mapara 2, saya hanya sebagai partisipan dan hanya sebagai penyimak. Namun, kali ini saya diberi tantangan untuk dapat berbicara sebagai penyelaras di sini. Di sini saya belajar berbicara, belajar berpendapat, dan belajar menyimak dan mendengar. Terima kasih, Prof. Imam. Pemirsa yang berbahagia, saya mendapatkan ucapan dari seorang ustadz bahwa siapa yang berani menyampaikan hal-hal yang baik, maka itu merupakan jihad ilmu. Itu menurut ustadz kepada saya. Menuntut ilmu dengan mengutip hadis dari Tholabul Ilmi ala kulli muslim wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah sejak dari ayunan hingga ke liang lahat. Jika pada Mapara hari ke-10 dan ke-11 bicara tentang kasih sayang dan berbagi, maka hari ini kita akan mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Razak dengan tema Ramadan dan pemertahanan mental generasi Z. Hal ini adalah implementasi dari kasih sayang yang akan dilakukan dari seorang atau seseorang atau orang tua untuk generasi keturunannya atau keturunan kita. Generasi Z merupakan tumpuan masa depan dan digadang-gadang bakal memimpin Indonesia emas di tahun 1945. Namun, banyak anak kelahiran tahun 2000-2010 ini mengalami masalah kesehatan mental. Itu yang saya baca dari sebuah artikel atau jurnal yang bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan serta merugikan kehidupan mereka di masa depan jika tidak ditangani dengan baik secara dini. Tanpa ada dukungan yang memadai untuk kesehatan mental, gangguan kecemasan yang banyak dialami oleh generasi Z saat ini, itu akan bakal membuyarkan impian Indonesia emas di tahun 2045. Nah, demikian dari saya. Semoga pengalaman baru ini menjadi saya lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Prof. Imam Robandi dan tim Mapara 3, juga para pemirsa yang pada hari ini sudah hadir untuk menyimak dan bertolobul ilmi bersama di Mapara 3 ini. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Aini belum di unmute, Bu. Terima kasih pada Bunda Nurzini Valid. Sedikit koreksi tadi tentang hadisnya mungkin kurang yang dibaca. Faridatunnya lupa mungkin. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya agar penyampaian materi nanti berlangsung lebih lancar, maka kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita, Ustazah Neni Sumarni dari Kuningan sebagai prinsipal TK Aba Kuningan. Disilahkan. Ya, terima kasih Bunda Nur Aini dan Bunda Nurzini Fazilet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah ya, perkenalkan kami dari tim Cirebon, Jawa Barat. Jadi terbiasa dengan mengawali bahasa Sunda Sampurasun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Airo Society, Profesor Dr. Imam Robandi, yang terhormat Bapak Ustadz Abu Rozak MPDI sebagai narasumber pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Bunda Nurzini Fazilet MPD sebagai Airo Society Cirebon,
dan yang terhormat Bunda Nur Aini sebagai pembawa acara pada Mapara 3 di hari 12 Ramadan ini, dan yang kami hormati juga Bunda Rohman sebagai Zoom keeper pada pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu yang semuanya yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi ini yaitu di Mapara 3 hari 12 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tak lupa kita juga sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita semua yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini Jumat tanggal 22 Maret 2024 atau tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah, kita akan bersama-sama mendengarkan serta menyimak tausiah yang mengangkat topik yaitu Ramadan dan pemertahanan mental generasi Z, yang tadi sudah intisarinya sudah diperjelaskan oleh Bunda Nursini Fajilet. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan oleh pembawa acara, narasumber kita kali ini adalah Bapak Ustadz Abdul Razak MPDI. Beliau adalah yang lahir di Lamongan tanggal 27 April 1977. Ternyata Bapak seumuran dengan saya. Saya bulan Maret bulan ini, Pak. Iya, masih muda, Bu ya. Ya, bulan Maret saya, Pak. Bapak bulan Begitu. Ya. Sekarang Pak Abdul Razak bertugas di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Jabatan di organisasi yaitu tahun 2002 sampai 2012 Bendahara Majelis PDM MPS Surabaya, 2012 sampai 2022 Wakil Bendahara di KBI HU Kota Surabaya, tahun 2022 sampai 2027 Sekretaris KBI HU Kota Surabaya, dan merangkap ya Pak ya, 2022 sampai 2027 Wakil Ketua PCM Gubeng Surabaya. Itu riwayat dari Bapak narasumber kita hari ini. Yang akan segera kita simak dari pemaparannya setelah nanti Bapak Ustadz menyampaikan materinya. Saya akan memberikan kesempatan kepada bunda-bunda, yanda-yanda semuanya untuk bertanya ya. Dan untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Ustadz Abdul Razak MPDI, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang saya hormati Ustadz, motivator, inspirator, Prof. Imam Robandi yang senantiasa setia mendampingi program dakwah Islamiyah lewat sosial media. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati pula
Ini teman saya yang sudah lama tidak ketemu di Bangkalan ini, Bu Guru Nur Aini ini. Ini luar biasa semangatnya. Hampir 10 tahun lebih kita tidak ketemu, dan Allah mempertemukan kita lewat udara. Lihat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya turut bangga dengan Mas Ahmad Yahya yang sudah pagi buta ikut serta membersamai kita dalam kajian Mapara yang terus bertahan dan mudah-mudahan sampai di akhir Ramadan dan dilanjutkan nanti di bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan Mas Yahya ini nanti ditingkatkan kembali kualitasnya sehingga nanti akan semakin menjadi anak yang memiliki militansi yang tinggi, yang berkualitas dan bermutu dan bermanfaat bagi kalangan setempat dan bagi masyarakat Indonesia. Dan saya juga menghormati dan berbangga kepada Ibu Nurzini Fazilet yang telah menggetarkan hati saya. Baru kali ini saya di WA dari Cirebon yang tidak kenal. Ternyata saya diajak bergabung untuk Thalabul Ilmi. Dan beliau ini sangat aktif sekali, sering-sering mengingatkan saya. Dan saya cukup bangga kalau kemudian ada aktivis yang sangat peduli dengan kegiatan, yang kemudian sering-sering mengingatkan. Ini menunjukkan berarti komitmennya itu luar biasa. Jangan sampai apa yang diberikan tugas itu nanti luput sasaran, walaupun di awal itu sudah disepakati antara yang dihubungi dan yang menghubungi. Saya turut berbangga hati. Kemudian Ibu Moderator, Ibu Neni, yang juga masih menyempatkan, walaupun sebagai kepala sekolah yang menjadi orang sibuk ngurusi anak orang ya, tetapi masih sibuk di pagi buta ini ikut bersama-sama Thalabul Ilmi. Dan tidak bisa saya sebut satu persatu teman-teman di grup Mapara ini. Yang penting pada pagi buta di bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang telah kita dapatkan agar nantinya menyemangati hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa saya sapa Bapak Ibu yang bergabung atau sebagai pelaku Zoomer, sebagai pemanfaat komunitas baik ini, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, topik pada pagi hari ini adalah Ramadan dan mempertahankan mental generasi Z. Sama-sama kita pahami Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu adalah bulan yang ke-9, bulan yang mulia, yang di dalamnya itu sangat banyak nilai manfaat bagi kalangan kaum muslimin, atau mungkin boleh jadi kaum non-muslimin. Karena Ramadan itu kebutuhan kita ini kan tidak seperti hari-hari biasa. Kebutuhan kita kalau anggap saja kita hitung Ramadan itu makan sehari itu anggap saja habis 25.000, kalau Ramadan itu habis 50.000. Itu dikarenakan ada berkah di dalamnya yang kemudian tetap memberikan semangat kepada kita semuanya. Nah, agar kemudian tidak muncul beberapa pertanyaan yang kemudian kenapa Ramadan itu harus melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, maka kemudian kita melihat asal-usul penamaan bulan suci Ramadan itu bermula dari pengguna kalender Hijriyah yang ketika itu
terjadi konvensi petinggi lintas suku dan kabilah bangsa Arab di kota Makkah pada masa Kilab bin Murrah, kakek Nabi Muhammad yang ke-6. Mereka berkumpul untuk menentukan nama-nama bulan agar terjadi kesamaan sehingga memudahkan mereka dalam urusan perdagangan. Dari perkumpulan itu maka muncullah disepakati ada 12 nama bulan, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, masuklah Ramadan yang ke-9, kemudian Syawal, dan Dzulqa'dah serta Dzulhijjah. Dari hasil kesepakatan itu, maka kemudian Allah juga telah memberikan perintah kepada kita, yang perintah itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan bagi kalangan kaum muslimin, yang sebagaimana kita pahami bersama-sama, ayat Al-Quran yang sangat populer, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, yang tidak asing bagi kita, yang selalu muncul di bulan suci Ramadan, baik itu para khotib maupun para ustadz, yang selalu mengingatkan kita bahwa ayat yang menunjukkan perintah ini wajib ditaati dan tidak boleh kemudian umat Islam itu mengingkari atau justru apatis dan mengabaikan. Yang kemudian dalam isi itu sangat penting sekali yang menjadi kajian khusus bagi kita sebagai umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kelihatannya ayat ini sederhana bagi kita para jamaah sekalian. Tetapi kalau kemudian kita amati, panggilan ayat ini adalah panggilan khusus orang yang beriman. Selain orang yang beriman, saya yakin dia tidak akan mau menjalankan puasa. Yang beberapa hari diterangkan kemarin beberapa ustadz, yang puasa itu bagi agama non-muslim itu mereka juga mengerjakan dengan berbagai macam definisi yang mereka miliki. Dan itu digunakan sebagai pendekatan kepada Tuhan yang mereka percayai. Dan kita juga sama dari umat muslim ini, ayat Al-Quran ini jelas menyampaikan khusus bagi orang yang beriman, maka puasa itu hukumnya wajib. Bagaimana dengan orang yang Islam, tetapi tidak beriman? Ya berarti Islamnya itu perlu dipertanyakan tentang keislamannya. Karena mestinya akumulasinya Islam itu dalam kategori bingkainya itu masuk dalam kewajiban ini. Tetapi ini Allah tekankan kepada orang-orang yang merasa yakin atas perintah ini. Karena dengan keyakinan itulah kita mau mengerjakannya. Walaupun toh secara rasional manusia itu ingin tahu siapa yang telah memerintah. Tetapi karena kita ini di Muhammadiyah atau di lembaga-lembaga yang lain juga sama-sama mempelajari tentang berbagai macam buku, bahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kita definisikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kemudian kita bisa saksikan dengan mata kepala kita. Ada gunung, ada laut, ada hamparan alam yang lain. Sehingga kita berpikir tentang itu. Oh ternyata keberadaan ini berarti ada yang membuat.
Kemudian masuk terus pemikiran itu. Dan kemudian kita dipahami di dalam Al-Quran itu yang membuat alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu nanti akan menjadi penguat di dalam diri kita. Nah, kemudian ayat-ayat qauliyah, yaitu yang sebagaimana kita baca setiap hari. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kan kita selalu harus mengedepankan waktu-waktu yang longgar itu talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Bahkan kalau bisa itu berulang-ulang kali, khatam itu dilakukan di sela-sela kesempatan dan kesibukan yang telah kita kerjakan. Inilah yang kemudian mendorong kita semuanya bahwa perintah Allah itu wajib kita kerjakan. Sekalipun toh kemudian puasa ini bagi orang yang tidak beriman itu kesulitan. Karena biasanya makan dan minum dan menahan segala bentuk yang dibolehkan di bulan suci Ramadan, maka di puasa ini kita benar-benar mengikat diri kita bahwa rangkaian definisi puasa itu diantaranya adalah tidak boleh makan dan minum, mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Bahkan hal-hal yang halal yang di bulan lain itu boleh dikerjakan, termasuk bergaul dengan suami dan istri, itu kita mencoba untuk menahan, tidak mengerjakannya. Karena itu nanti akan menjadi aspek menggagalkan puasa itu sendiri. Dan begitu juga, Bapak Ibu sekalian, kita dilarang berbohong. Kita dilarang untuk mencela. Kita dilarang untuk memaki. Bahkan kita dilarang untuk menghibah. Yang jenis-jenis itu masuk pada rangkaian kriteria menggagalkan pahala puasa. Cuma yang menjadi sulit itu bagi kita di era modernisasi seperti ini, yang sudah kita ini didekatkan dengan alat komunikasi yang sangat luar biasa itu, menyebabkan orang ini untuk mendapatkan nilai berkah puasa itu kemungkinan besar akan menjadi hilang jika tidak pandai untuk memanfaatkannya. Sehingga kita menggibah di grup yang dengan banyak grup di dalamnya itu, dan akhirnya gugurlah pahala puasa itu. Dan itu tidak pernah kita sadari. Yang kita sadari itu, yang penting kita masih mempertahankan diri, menahan diri dari makan dan minum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa hal itu harus menjadi renungan kita bersama-sama dalam rangka untuk melakukan perintah puasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perintah itu tidak hanya sekedar perintah, tetapi Allah akan memberi ganti rugi. Yang ganti rugi itu tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Sebab di dalam hadis itu yang sering juga kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, beriman, yakin kepada Allah. Wahtisaban, dan berserah diri kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan memberi ganti rugi, pengampunan dosa-dosa di masa lampau yang telah kita miliki. Mulai akil balik sampai hari ini, dan mudah-mudahan Ramadan selesai benar-benar bersih dosa-dosa kita. Itu sebuah ganti rugi. Bahkan puasa Ramadan ini kan sama halnya disebut kita ini selalu memperbanyak bagaimana caranya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam upaya, aktivitas, dan kegiatan.
Sehingga dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 itu Allah terangkan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Maka kata Allah, bersegeralah kamu menuju pengampunanku untuk mendapatkan sesuatu yang saya nanti akan berikan kamu kelak di akhirat. Yaitu surga itu seluas bumi dan seluas langit. Bayangkan, Allah memberikan ganti rugi bagi orang-orang yang diampuni dosanya, mendapatkan rumah. Surga itu seluas bumi dan seluas langit. Kadang kita ini punya rumah besar saja sudah jumawa. Punya banyak rumah saja sudah menyombongkan diri. Bahkan kalau kita amati di kota-kota besar, rumah-rumah komplek yang besar itu, kita yang lewat menyaksikan, kadang kan tanya, kira-kira pekerjaan orang itu apa sih? Kok rumahnya segede itu? Kira-kira kober enggak, kata orang Lamongan itu. Sempat enggak merawat rumah. Dan rumahnya itu bercacaran di mana-mana. Dan tidak bisa ngerawat. Hanya menumpuk-numpuk harta. Yang ngerawat itu hanya para pembantunya saja. Punya harta tetapi tidak bisa menikmatinya. Sementara kadang kita ini punya rumah satu saja kemudian sering berselorok. Kapan ya punya rumah 2, 3, dan 4, serta 5 dan 6. Agar hidup kita ini menjadi bahagia dan tenang. Karena yang diukur itu adalah harta. Sehingga hal seperti itu mengakibatkan kita ini tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya di dalam puasa bulan suci Ramadan itu yang penting itu adalah niat ini harus kita bangun dengan baik. Kalau niat itu kita bangun dengan baik, maka insya Allah puasa Ramadan ini akan bisa kita selamatkan nilai ibadahnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian puasa Ramadan ini sekedar sebagai pelaku perjalanan kehidupan kita di bulan suci Ramadan untuk menggugurkan dan menggelindingkan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, termasuk mengukurkan dosa itu tadi. Nah, kita ini kan manusia itu kan banyak khilaf, banyak salah, banyak lupa. Tentunya semua itu akan menyebabkan dosa. Dosa itu perlu sering-sering dibuang, disiram. Nah, caranya bagaimana? Mengerjakan aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, maka kita ini akan menjadi orang angkuh, orang yang merasa benar, dan orang yang paling hebat di muka bumi. Dan itu sudah jelas dikatakan oleh Nabi, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau tidak demikian, maka kita akan dikatakan malaikat. Dan boleh jadi nanti kalau kita ini tidak pernah lupa, tidak pernah salah, kita akan menjadi orang yang sangat sombong. Yang mungkin boleh kita kutip riwayat Fir'aun pada masa itu. Bagaimana ketika Fir'aun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sakit tidak pernah, entah itu sakit pilek, entah itu sakit mata, atau sakit batuk, sakit apapun tidak ada. Maka akhirnya kemudian Fir'aun mengatakan dirinya adalah Tuhan dan dia berhak untuk disembah dan diikuti semua perintahnya. Nah, kejadian itu harus melandasi diri kita. Kalau kita ini diberikan beberapa kekurangan di dalam diri kita ini, ya alhamdulillah ada kekurangan dan ada kelebihan kita syukuri, dan semua itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pengikut pengajian media sosial di Mapara ini yang kami hormati, maka kami lanjut dari ayat tersebut
itu dalam rangka memberi motivasi kita bahwa semua janji Allah itu tidak ada yang menipu, tidak main-main, tetapi semua akan diberikan oleh Allah kalau waktunya itu sudah pas bagi kita untuk mendapatkannya. Sehingga kita tidak usah kemudian setiap kita berdoa itu seolah-olah lama untuk dikabulkan oleh Allah. Tetapi tetaplah bersabar bahwa apa yang telah kita lakukan itu nanti akan berbuah kebaikan, yang kebaikan itu adalah akan berefek dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi topik di sini adalah dua hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Kita berpikir tentang bagaimana generasi milenial saat ini. Apakah kemudian Ramadan ini punya dampak positif di dalam kehidupan generasi milenial di era yang akan datang? Tentu sangat akan memiliki dampak. Sebab generasi-generasi kita saat ini yang telah kita persiapkan di era yang akan datang, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama, yang tentunya orang tua adalah sebagai motivator dan lingkungan yang paling utama dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita tidak persiapkan demikian, maka kita ini nanti tidak akan memiliki generasi yang sebagaimana kita harapkan, yang kita sebut generasi Gen Z ya, yang saat ini menjadi penikmat gadget yang luar biasa. Saya rasa di mana-mana problemnya sama. Jadi hampir seluruh orang tua itu yang memiliki anak kecil, kalau anaknya rewel maka diberilah gadget itu agar nanti anak itu tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas di luar. Tetapi ternyata di dalam gadget itu ada sesuatu yang dinikmati oleh anak-anak yang kemudian menyebabkan perilaku anak itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena Ramadan itu adalah sesuatu yang dikerjakan yang kaitannya dengan fisik dan mental, maka masih kita pahami bersama-sama, Ramadan ini memiliki dampak mental yang luar biasa. Baik bagi kalangan anak-anak muda, ataupun bagi kalangan orang tua. Yang di dalamnya itu menumbuhkan rasa empati di antaranya. Kita melakukan puasa mulai pagi hingga terbenamnya matahari, kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, kemudian kita berpikir, oh ternyata orang susah itu hidupnya juga berat sekali. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang susah, maka kita perlu berempati. Nah, anak-anak itu kita ajari puasa itu dalam rangka muncul pemahaman itu. Saling empati, saling memperhatikan kepada yang lain. Sehingga nanti muncul karakter wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita akan mendorong emosi anak-anak itu menjadi para empator, para penolong kepada sesama, karena itu nanti ada rangkaian, ada kaitannya. Siapa yang mau menolong orang lain, maka dikatakan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu akan menjadikan diri kita ini mengurangi resiko depresi.
orang itu biasanya kalau menghadapi masalah, biasanya itu kemudian frustasi. Tetapi ketika kita puasa, maka kita mampu mengontrol diri. Sehingga hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita kembalikan saat ini, kita ini sedang menjalankan puasa dan sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam problem yang telah kita hadapi, maka semua datangnya dari Allah, dan setiap apa yang telah kita dapatkan, maka wajib kiranya kita ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian pemikiran ini muncul terus dalam kehidupan kita, maka masalah apapun akan bisa kita selesaikan. Dan setiap masalah yang didatangkan oleh Allah kepada kita, itu bukan berarti Allah semata-mata melihat kita ini tidak punya kemampuan untuk mencari solusinya. Allah sudah yakin bahwa kita ini menghadapi masalah itu pasti bisa untuk mencari solusi atau jalan keluar. Nah, kalau Allah saja yakin, kenapa kita tidak yakin? Ada yang kemudian orang itu menghadapi berbagai macam masalah, maka langsung bunuh diri. Itu bukan jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama puasa ini kita berikan pendidikan mental kepada anak-anak kita persiapkan anak-anak kita ini menjadi anak yang militan, anak yang kuat dalam menghadapi berbagai macam resiko. Tidak hanya pembelajaran, makan dan minum ditahan, tetapi di dalamnya itu ada hal-hal yang perlu diberikan edukasi kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita ini siap menghadapi berbagai macam persoalan tentang masalah kehidupan yang telah dijalani di era yang akan datang. Yang kita katakan itu adalah generasi emas yang diprediksi oleh para mufassirin, para ahli, para di era 2045 nanti, maka generasi Gen Z ini atau generasi milenial ini akan menjadi generasi emas, maka persiapannya adalah di era saat ini. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, puasa itu juga akan mengatur mood agar selalu positif. Saat orang itu berpuasa, maka harus berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal negatif. Selain itu, umat Islam percaya bahwa di bulan suci Ramadan ini, semua kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kepercayaan tersebut membawa aura positif di dalam diri seorang yang sedang berpuasa. Jadi apapun yang muncul di dalam diri kita, yang kemudian ada orang itu berpendapat, tidurnya orang puasa itu adalah pahala, boleh-boleh saja. Dalam versi mungkin setelah selesai melakukan banyak aktivitas. Tetapi bagi kita, apapun alasannya puasa itu bukan untuk tidur, namun beraktivitas dalam rangka memunculkan nilai pahala yang nanti akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak kita ini kita ajari dengan puasa itu ada keseimbangan di dalam menggerakkan apapun yang secara emosional itu dimiliki oleh anak-anak kita, yang tentunya akan mengarah pada hal-hal yang positif, tidak pada hal-hal yang negatif. Pak Ustadz, mohon Oke. maaf waktunya Pak Ustadz. Oke, sekedar ya. 1 menit. Kemudian yang keempat, puasa meningkatkan kecerdasan emosi, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan diri. Dengan puasa, maka generasi kita ajarkan agar anak-anak itu senantiasa memiliki tingkat emosi yang cerdas dan memiliki nilai kepercayaan diri, karena orang yang berpuasa itu akan selalu berhati-hati dalam rangka menjaga hal apapun tentang aktivitas di muka bumi ini. Dan insya Allah setelah puasa itu selesai, maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang siddiq, akan menjadi anak yang amanah, yang selalu kita harapkan, yang sering kita sama-sama menyebut anak solih,
dan anak solihah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan materi sederhana yang saya sampaikan ini memiliki nilai manfaat. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiahnya yang sangat mencerahkan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi atau ceramah dari Bapak Ustadz Abdul Razak MPDI, dan sekarang kita ada sesi tanya jawab. Mungkin hanya cukup satu ya pertanyaannya, dan dengan peraturannya itu dengan raise hand dan tidak lupa memperkenalkan diri. Kalaupun tidak sempat untuk raise hand, bisa menulis di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, mungkin ada tanggapan atau sanggahan yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ustadz Abdul Razak MPDI. Terima kasih, ini ada chat. Oh iya. Ada chat ini Ibu. Ya. Ustadz, mohon izin pencerahan pada bulan puasa. Biasanya menu makan kita ini lebih mahal daripada hari biasa. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Dalam ayat kita dapat menemukan perintah untuk berbuka dengan menu yang lebih mahal. Sementara itu ada riwayat menceritakan bahwa Nabi Muhammad berbuka cukup dengan kurma. Selanjutnya makan dengan menu yang biasa. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kita ini kadang kan selalu berlebihan, seolah-olah menahan diri dari makan dan minum selama sehari itu nanti seperti orang yang mabuk makan, kan begitu ya. Jadi nasi dimakan, kemudian kolak diminum, kemudian belum lagi yang lain, belum lagi belanja yang lain, seolah-olah mabuk makan. Sehingga nominal kebutuhan kita ini menjadi naik. Itu yang tadi saya katakan itu seperti itu. Nah, kemudian apakah itu dibenarkan? Ya sebetulnya tidak dibenarkan Bapak Ibu sekalian. Kita ini kan makan secukupnya. Apalagi kalau Nabi itu kalau ada yang dimakan atau yang diminum, kalau kurma ya tiga buah itu, kemudian minum secukupnya. Nah, kita ini kan kemudian diperintahkan oleh Allah itu jangan sampai memubadirkan sesuatu yang itu tidak semestinya kita butuhkan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena segala bentuk hal apapun yang menyebabkan mubadir itu akan menjadi teman setan. Dan kalau kemudian kita ini berbuka saja berlebihan, nah, boleh jadi nanti tidak qiyamul lail karena akan ngantuk sebab terlalu banyak berbuka. Nah, kemudian apa hal itu harus menjadi perhatian bagi kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi kemudian sekarang Indonesia ini kan kalau sudah musim Ramadan itu apapun bentuk jenis kebutuhan sehari-hari itu meningkat semuanya. Termasuk kebutuhan pokok kita ini kan saat ini juga meningkat. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Ramadan bukan kemudian berlebihan di dalam mengkonsumsi apapun, tetapi secukupnya saja. Sebab ini kalau mampu kita lakukan dengan baik, maka akan menjadi contoh oleh anak-anak kita. Karena kita ini orang tua menyiapkan generasi Gen Z. Jangan sampai kemudian kita ini hidup berlebihan. Nanti anak-anak kita ini akan kita tinggalkan, maka hidupnya nanti akan suka berfoya-foya. Jadi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, maka hiduplah secukupnya dan sepantasnya saja. Tidak usah berlebihan. Kalaupun mampu, jadi ditahanlah. Nah, secukupnya. Berapa sih banyaknya kita makan nih? Paling ya satu piring itu tidak penuh, paling ya seperempat. Nah, itu dalam rangka apa? Edukasi kepada anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada catatan di tempat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita siap menjadi orang tua yang nanti di era yang akan datang hari ini dan seterusnya
mampu menyiapkan anak-anak kita semuanya menjadi generasi militan, bukan generasi meletan ya. Kata guyonannya kan seperti itu nggih. Orang Ya. militan itu siap menjalankan apapun, tapi kalau orang meletan itu kalau disuruh melat-melet kok gak gelem action kan gitu. Dan mudah-mudahan anak kita tidak demikian. Terima kasih. Oke, iya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya dari pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan cukup ya tadi karena kita terbatas juga dengan waktu. Saya tambah sedikit. Oh iya, mangga Pak Prof, mangga. Nggih, monggo Prof. Ramadan sebelum pandemik dengan sekarang itu sangat berbeda. Ini saya melihat di Surabaya dan beberapa di sekitar kota sekitar Surabaya. Dulu sebelum pandemik itu di banyak tempat itu banyak sekali orang berjualan sebelum berbuka, jualan makanan, ya, jualan makanan di jalan di macam-macam. Sekarang di Surabaya itu berkurang sangat drastis. Misalnya di Jalan Kertajaya, Dharma Wangsa, Kertajaya sana banyak sekarang ada tapi tidak banyak. Terus di sekitar Mulyosari dulu banyak banget, sekarang ada tapi tidak banyak. Artinya apa? Kelihatannya sekarang saya tidak tahu apakah itu faktor ekonomi atau bukan, atau itu faktor kesadaran. Jadi banyak orang-orang yang memasak sendiri di rumah dengan tentu dengan kalau memasak sendiri di rumah kan terkontrol. Pantesan panas. Tetapi kalau kita belanja jajan di jalan, itu lebih sulit kita mengontrol. Kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Barangkali ini feeling saya ini sebuah perbaikan yang cukup bagus. Ya. Walaupun mungkin di dunia lain tetap masih belum juga. Tapi minimal saya mengamati di beberapa kota itu, ya sudah lumayan ada ini ada perbaikan lah dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Dari Jakarta kalau tidak salah tadi. Di Jakarta. Prof. Bu Ake itu. Coba Bu Ake amati sendiri di sekitar Ibu di Jakarta Timur, Duren Sawit. Bu Ake kan dari Jakarta Timur ya. Dari Duren Sawit. Coba diamati kira-kira ada perubahan apa tidak. Tapi kalau di sekitar ITS ya, Jalan Kertajaya, Jalan Dharma Wangsa, Jalan Mulyosari, terus Kertajaya Indah yang ke sana itu sudah berkurang. Artinya Atau mungkin ini Prof, sekarang ini kan orang pesan makan itu di rumah saja, tidak usah keluar itu yang menjadi hebatnya itu di situ. ya mungkin Online aja, ya. Online. mungkin aja. Tapi, karena ya yang paling fundamental dari keborosan kita di bulan Ramadan itu inflasi pasti. Yeah. Inflasi secara nasional. Mungkin akan mengatakan begini, ini kan setahun sekali, tidak setiap bulan kita itu. Ya boleh-boleh aja itu, tapi itu akan menjadi habit yang kurang bagus. Dari sisi dari sisi hati ya, dari sisi hati. Apalagi kalau memang ditinjau dari sisi kesehatan, mungkin juga lebih dari sisi hati kan kata-kata ini sebulan sekali kan kurang mendidik juga. Walaupun ini tidak mudah juga karena ya banyak dari kita bangsa ini ya, komponen bangsa ini yang bahwa bulan puasa ini ya, bulan Ramadan ini ya masih menganggap ini tempat ekspresi diri. Ekspresi diri itu artinya apa? Di hari-hari biasa tidak istimewa, hari-hari Ramadan menjadi istimewa. Itu namanya ekspresi diri. Dan ini masih banyak. Saya rasa itu. Yeah. Ya, terima kasih Prof atas tambahan pencerahannya pada pagi hari ini. Baik ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Sesi tanya jawab sudah selesai. Dari hasil dari ceramah hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua harus mampu
memperlakukan kepada anak-anak, membatasi bagaimana cara menggunakan gadget pada zaman sekarang ini, karena di era modernisasi menyebabkan untuk nilai-nilai itu bisa berubah ya, dan bisa meningkatkan nilai-nilai berkah juga pada puasa itu, dan akan hilang tanpa kita maupun untuk dimanfaatkannya dengan menggunakan media digital pada saat ini. Dan bisa kita sebagai orang tua harus mampu menjadi seorang motivator dan fasilitator untuk para anak-anaknya, supaya nanti bisa menjadikan anak-anak menjadi generasi emas dan menjadi harapan bangsa negara selanjutnya. Sekian ceramah atau tausiah kita hari ini, paparan hari ke-12 Ramadan 1445 Hijriah ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Abdul Razak MPDI, dan seluruh peserta Mapara 3 ini atas semua partisipasinya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya atas nama pribadi mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam acara yang saya bawakan ini sebagai moderator, dan acara ini saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Bunda Nur Aini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bangga wabarakatuh. Bunda Nur Aini. Saya selani Bu Nur Aini sebentar. Yes. Oh ya, Ibu Bapak yang ingin menulis tentang Ramadan untuk koran ya, untuk koran bukan untuk WA, untuk koran. Silakan nanti dibuat grupnya, mumpung masih ada sisa Ramadan, sisa hari-hari Ramadan. Jadi jangan sampai murid-murid saya yang ada di sini di bulan Ramadan ini sama sekali, kecuali Bu Nur Aini yang sudah nulis ya di koran Radar Madura. Yang lain coba mulai, karena ini kalau dari sisi tulisan Ramadan sekarang menurun dibanding yang lalu. Kalau yang lalu kan masih banyak yang menulis di Radar Cirebon, Tribun, ya, apalagi Suara Merdeka, Jawa Pos. Sekarang ini menurun karena belum banyak. Silakan kawan-kawan atau siapapun lah, ya silakan di ini. Bu Sofni biasanya nulis di Singgalang, haluan, di haluan dan Singgalang sekarang kosong ya. Tulis tidak ya, yang ambil aja dari Mapara kan enggak masalah, ambil aja dari Mapara, diuraikan sendiri, sesuaikan dengan kondisi sehari-hari. Jangan banyak ayat, ayatnya satu aja, karena nanti kalau banyak ayat ditolak oleh ini Editor. oleh koran itu, ya, oleh editor. Kira buku pelajaran Muhammadiyahan nanti malam kalau banyak ayat ya. Silakan ini kawan-kawan, Mas Rudiedo juga dicoba untuk ke koran, Pak Darminto silakan di koran. Jadi adalah tidak usah banyak-banyak, 1 bulan 1 aja cukup, bagus ya. Satu-satu dari misalnya Mapara 1 sampai Mapara ini kan manusianya berganti-ganti terus kan ya, yang ada di Zoom ini. Itu kan sudah banyak banget kalau setiap satu ini ya, ada yang 300 kata, 400 kata gitu kan, syukur sampai 700 itu kan bagus. Ya. Apa sajalah tentang Ramadan, ya, apa saja tentang Ramadan ditulis coba. Coba ini Bu Sofni yang biasanya muncul di koran Malang itu apa namanya itu? Aduh lupa itu ya, koran Malang. Express Pos Malang atau apa Pos Malang? Singgalang, Pro. Kalau Senggalang itu yang di Singgalang itu di Padang, Pro. Iya Padang itu. Singgalang dan Haluan. Haluan. Ya coba ditulis lagi Amak Sofni agar ini karena kalau sekali tidak nulis itu akan menjadi penyakit berikutnya. Semakin aras-arasan semakin rasan hilang. Nah, ini saya cerita ya. Sokrates tahun berapa sih? Plato tahun berapa? Ya kan? Itu kan sebelum Masehi. Sokrates, Plato itu kan sebelum Masehi, tetapi catatannya banyak banget. Banyak sekali.
Sekarang bandingkanlah Mojopahit. Mojopahit kan berapa sih? Kan 1293 baru kemarin Mojopahit. Tidak banyak catatan yang kita baca. Ya. Arkeolog menemukan Borobudur, Mendut, dan lain-lain candi-candi yang ada. Itu kan baru kemarin itu tahun abad ke-8, abad ke-9. Sokrates, Plato itu 300 tahun sebelum Masehi. Itu aja banyak catatannya. Itulah kehebatan mereka itu. Semua dicatat. Lah, kita mulai belajar menjadi bangsa yang senang menulis. Dan ini setiap saya pergi ke tempat-tempat wisata yang purbakala mesti, aduh maaf Prof, terbatas catatannya gini-gini aja, ya kan? Itu kan aneh. Jadi tahun 800-an, tahun 900-an itu kan sudah tahun 900-an di Jazirah Arab sudah banyak tulisan itu, ya. Jadi ulama-ulama yang dekat dengan Rasul, ya minimal sampai generasi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu kan tahun 300-an setelah 571, 622 lah. Hijrah kan 622. Berarti 300 ditambah 622. Berarti 900-an kan? 900-an itu kan sudah banyak tulisan, Borobudur, Wangsa Sailendra itu kan berakhir belum Empu Sendok kan tahun 925-an ya kan, sama kan. Tapi kan nggak banyak catatan di situ. Ya, nggak banyak catatan. Tetapi yang di bangsa Arab sana sudah banyak sekali tulisan. Ya ini karakter karena kita basis cerita. Cerita itu akan hilang. Kecuali ya sekarang memang disimpan. Tapi seberapa sih orang mendengarkan cerita? Nah, oleh sebab itu mulai sekarang kita galakan lagi lah biar umat Islam itu umat Islam Indonesia maksud saya, umat Islam Indonesia itu bangsa yang senang menulis. Jadi kemarin kan ada Bu siapa itu yang saya senangnya bercerita Prof daripada menulis. Ya bukan hanya ibu, 99% warga Muslim Indonesia ya senangnya bercerita daripada menulis. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu mulai sekarang ini akan berdampak besar nanti terutama para kepala sekolah, guru karena itu akan menularkan. Kalau gurunya tidak senang menulis, saya jamin muridnya nggak bakalan senang menulis. Allah bu guru aja nggak senang nulis kok ngomongi saya gitu kan. Nah ini akan menjadi dilema. Oleh sebab itu sedikit tidak harus sempurna ya, tidak harus bagus sekali, tapi dimulai. Minimal misalnya untuk ngisi-ngisi Facebook, mengisi tayangan shortnya video ya, shortnya YouTube ya, soalnya YouTube diberi kalimat beberapa, minimal untuk memancing itu dulu, untuk memancing. Ini penting untuk kita. Jadi kalau sekali ibu bapak minimal ya gambar di caption apa itu dulu lah kalau belum. Tetapi kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, Mbak Nur Aini, Bu Shopni, Mbak Bu Retno itu yang siapa lagi ya yang Bu Umi Putri Balia kan biasa langganan Kaltim Pos ini kan. Kaltim Pos itu apa lupa pokoknya tuh dulu kan waduh saya itu bangga sekali itu tulisannya dari Aero Society itu hampir tiap minggu saya membaca Cendrawasih Pos, Ustadz Abu Nawas, nanti Haluan, Bu Sopni, nanti Tribun Jateng itu satu Jawa Tengah loh itu ya. Itu siapa dulu Nur Endah. Nanti Malang dikuasai oleh Pak Munali dan istrinya itu Malang Pos dan Radar ya. Dan lain-lain hampir setiap hari itu tiap minggu itu saya membaca itu sangat bagus ya. Sekarang menurun. Ya mungkin aja produk yang lain yang muncul, tapi dijagalah tentang tulis menulis. Saya rasa itu Bu Mbak Nur Aini agar kita tetap terjaga. Minimal kalimat-kalimatnya tidak apa-apa. Kalimat-kalimat bagus itu kan nanti di-share oleh kawan-kawan kita. Share. Ya, tidak harus murni misalnya tulisan artikel essay itu tidak boleh. Bolehlah untuk mengawali agar kita tidak
gegar penulisan. Ya, kalau saya mau bertanya, kalau umat Islam tidak mau menulis itu akan mengandalkan siapa? Akan ditulis oleh orang lain yang versinya pasti akan berbeda sesuai kepentingan mereka. Orang Islam tidak mau menulis apa kan ditulis oleh bangsa Israel, orang-orang Israel. Orang-orang Israel top tulisannya di dunia. Betul. Top. Nah, kalau kita tidak mau menulis apa kan ditulis oleh orang-orang Israel, ya kan? Kita sudah tidak suka dengan Israel, tapi yang nulis mereka, sementara kita juga menjadi penonton saja, ya kan itu aja. Itu renungkan, masing-masing direnungkan. Harusnya pengajian, maaf ya ini saya kritik, pengajian Muhammadiyah di cabang, ranting macam-macam itu apa? Isinya itu membuat semangat apa? Agar warga Muhammadiyah atau warga Islam lah minimal ini apa? Senang menulis. Bismillahirrahmanirrahim, coba tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis. Manzalna alaikal Quran litasqa ila tadhkiratal liman yasha, coba tulis. Kita kan buta di situ. Hafal 1 juz disuruh nulis nggak dapat. Ya, itu ada metode yang salah. Tapi beda dengan kita belajar bahasa Jepang, karena belajar bahasa Jepang itu dari tulisan dulu. Dari tulisan baru ke lafaz. Kalau kita kan dari bacaan dulu baru menulis, kebalik ya. Jadi banyak guru-guru agama yang di sekolah itu tidak dapat menulis. Ya, menulis. Dulu guru saya di Gombong di Madrasah Muhammadiyah itu, wow, tulisan dulu itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatur bi suratin min itu nulis di papan tulis, cepat sekali tulisan itu. Sekarang cari coba guru agama yang begitu, tidak mudah kita memperoleh. Serius ini. Oleh sebab itu sering kita tercengang-cengang pada saat ada ustadz memberi pengajian pakai whiteboard, nulis, hebat sekali ya. Bukan hebat sekali, kamu yang jarang belajar seperti itu. Zaman saya kecil itu guru-guru agama yang ngajar saya, bukan agama lah, guru Muhammadiyah gitu. Wah, banyak sekali itu kalau nulis itu pakai huruf Arab itu udah luar biasa itu. Baru dibaca oleh muridnya. Kita kan jarang itu. Nah, padahal ilmu pengetahuan base-nya itu pada tulisan. Itu aja untuk pengingat ke semua. Yang belum ya latihan. Karena begitu kita merasa tidak menguasai, tertinggal kita tidak berlatih. Ya kan? Artinya apa? Artinya antara keinginan dengan ikhtiar itu tidak imbang. Ya. Keinginan, wah kita Islam berkemajuan harus maju, nulis nggak dapat 1 paragraf, dari mana? Antara angan-angan dengan ikhtiarnya itu di mana? Berkemajuan ya tulisannya hebat agar dapat dibaca orang lain. Itu. Kalau mungkin, kita kan bisa oral Pak. Iya oral nanti orang mendengarkan oral dengan orang membaca itu beda. Orang mendengarkan oral ya, dengan orang membaca itu beda. Karena orang mendengarkan oral cenderung sentimen subjektivitasnya tinggi. Yang tidak suka ya langsung close. Ya kan? Tapi kalau bacaan itu relatif lebih objektif. Objektif dalam pengertian rasa. Bukan dalam pengertian makna isi tulisan. No, tidak. Itu menjadi penting. Oleh sebab itu sering terjadi perdebatan sekarang. Perdebatan nasab, dzurriyah, ya, Bang Alawi sama grup yang lain. Hanya adu mulut, tidak adu tulisan. Ada tulisan, tulis di Jawa Pos, yang satu tulis di Kompas misalnya gitu. Jadi itu keren. Kalau adu mulut diupload di YouTube, sudah levelnya level rendah itu. Tulis. Syukur mau nulis di jurnal internasional tentang religion ya, tentang religionity ya. Itu sangat sangat lebih bermakna. Saya rasa itu dari saya untuk ngomong pagi ini agar yang semangatnya menurun nanti. Ya saya percaya ini mesti yang Bunda Reni sudah akan nulis lagi nih nanti di Radar Madura itu. Ya sudah itu. Jadi saya akan ya bangga lah.
Semua tulisan Bapak Ibu itu saya baca loh. Jangan dikira itu saya lap. Saya baca itu. Murid-murid saya di Aero jumlahnya ribuan nulis itu saya baca itu. Oh sudah sampai sini, oh sudah sampai sini, oh sudah sampai sini. Itu aja dari saya Mbak Nur ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Imam atas Terima kasih, pemaparannya. Prof. Mungkin grup artikel koran yang sudah ada itu dihidupkan kembali teman-teman semua ya, agar Jika kembali yang ingin gabung silakan oh welcome. iya, Ya. mungkin Saya seperti itu. bimbing ya. Ya, siap Prof. Ya. Mungkin sahabat-sahabat semua ingin bergabung di grup penulis koran, mari kita galakkan kembali ke penulisan kita. Terima kasih Ustadz Abdul Razak yang sudah bergabung di Mapara hari ke-12 ini, Ustadzah Nurzini Valet dan Ustadzah Neni serta Nandu aku ya. Bukan valet, kalau valet itu tempat parkir yang bayar Pilet. Mohon maaf Bunda. Fazilet. Fazilet mas ternak. Mohon maaf Bu. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya sebagai pembawa acara pada hari ini mungkin ada banyak kesalahan. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, albiru manitaqwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdul Razak. Ngapunten. Terima Sampai kasih Bapak ketemu Ibu lagi. semua. Saya akan belanja ke pasar Pucang nih pagi hari. Lihat Pak Prof. Mohon izin liftnya. Selalu Prof. Karena stok di kulkas sudah habis. Hmm. Ini Ustadz Munali sama Ustadzah Silvi nggak kelihatan ya? Sudah ke sekolah mungkin ya Prof. Sekolah ya. Waduh, Dari kecil sampai hari ini kok masih ke sekolah ya? Dulu kan di buku kan gitu. Ini pergi. Ini Jumat lalu Prof nggak hadir. Oh ya? Iya, Iya, kadang-kadang crash itu. Kalau crash nggak bisa saya tuh, aduh. Oh iya Prof. Saya Kalau senang nih Prof dihadiri oleh Prof. Saya udah Oh, gitu? ketakutan tadi Prof datang enggak ya gitu. ya, saya kalau crash mesti aduh repot banget itu. Saya mohon izin dulu nggih. Mangga. Iya, makasih Pak Abdul Razak. Ustaz, terima kasih Ustaz Abdul Razak. Sami-sami, nggih sami-sami Prof. Nanti suatu saat saya akan datang ke sekolah Anda. Alhamdulillah ya, amin. Saya tunggu kedatangannya. Diberitahu di mana. Saya belum pernah ke SMA 1. Depan Pasar Kapasan, Prof. Oh ya sudah pernah. Oh iya, itu Sudah pernah sekolahnya kalau itu. Bundur Aini itu, tepatnya sekolah Bundur Aini juga itu. Ya, saya pernah itu tahun 2009 atau 2008 pernah ke sana itu. Ngoten, nggih. Yang gedung ini ya dulu ya Chinese ya. Iya, betul ya. Betul, iya sudah pernah, iya udah. Betul, nggih. Monggo. Sekarang sudah modern, Prof. Oh ya? China versi modern sekarang. Itu dulu rumit itu, saya ngurusi itu karena ada banyak. Ya, sekarang alhamdulillah sudah menjadi milik Muhammadiyah. Dulu kan trouble-nya bukan main, saya rapat yang ngurusi Kapasan itu. Iya, itu kan dulu PWM ya, Ustaz. Iya. Sekarang sudah menjadi milik Muhammadiyah, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon undur dulu nggih, Ustaz nggih. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Kalau misalnya ngirim tulisannya di media online boleh tidak, Prof? Ya boleh sekali. Biasanya nulisnya di media online saya belum pernah. Nggak apa-apa, itu oke. Online boleh, yang biasa boleh. Yang bernuansa, misalnya begini Mbak, ya. Ngambilnya dari Mapara, bla 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 bla. Nanti jabarannya aplikasi sehari-hari gitu. Jadi bukan meresensi Mapara, bukan. Ya, jadi backbone-nya dari Mapara, backbone itu tulang belakangnya itu. Nanti tulang-tulang kecilnya dari aplikasi kita sehari-hari di Purworejo, di mana. Itu butuh untuk karena apa? Untuk eksistensi diri.
Ya, jadi eksistensi itu penting sekali. Jadi enggak jadi pengurus Aisyah tidak dapat nulis, jadi kepala sekolah tidak dapat nulis, jadi guru tidak dapat nulis, ya. Jadi pengurus Muhammadiyah cuma sebagai pendengar pengajian saja nggak dapat menulis, kan aneh. Kalau sudah nawait, ini direkam enggak sih? Sudah diakhirin. Sudah Tahu yang lain, tidak. Prof. Ini sudah tidak direkam ya? Sudah stop streaming, Prof, dari tadi. Oh itu ya. Jadi begini, tolong jangan streaming ya, ini penting. Kita dari kita sendiri. Kalau kita menyuruh orang lain pandai, kita harus pandai. Menyuruh orang lain rajin, kita harus rajin, ya kan? Guru juga gitu, menyuruh anak-anak di kelas pintar membaca, rajin membaca, kita rajin membaca. Tidak ada orang, Bapak Ibu sudah ngomong siapapun di TV lah, yang di YouTube lah ya, yang mereka menguasai itu yang senang membaca itu. Nah, bonusnya itu harus senang menulis. Karena kalau tidak senang menulis, punah. Akan punah. Serius, ini serius. Karena tidak banyak, saya contoh ya, dengan ormas-ormas di Indonesia itu berabad, sudah 1 abad ya misalnya. Produk tulisannya itu rendah loh. Padahal itu yang akan dibaca. Kitab-kitab itu yang ditulis itu yang akan dibaca orang. Ya, oleh saya senang ngeklik misalnya UI, ngeklik Retno Kuncoro misalnya itu muncul di UI, muncul di Universitas Muhammadiyah mana, muncul di Universitas Negeri Malang itu muncul sudah. Artinya apa? Sudah di sana sudah ini apa? Sudah